Happy Sunday, senang beribadah dengan saudara hari ini. Baik Anda yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita akan bersama-sama merenungkan pembacaan katekismus minggu ini masuk dalam pertanyaan yang kelima. Saya akan membacakan pertanyaannya lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan kelima, siapakah anak? Anak adalah putra Bapa yang kekal dan tidak diciptakan, yang dengan rela menjadi manusia agar dia dapat mengungkapkan Bapa kepada kita, menjalani kehidupan yang benar demi kita, menebus kita dari dosa-dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya, dan yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa bersyafaat bagi umatnya. Kolose 1:15-17, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Silakan duduk. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di luar sana itu ada ajaran yang menganggap bahwa Yesus itu bukan Allah. Atau Yesus lebih rendah dari Bapa. Saudara, ini sangat bertentangan dengan pengajaran Alkitab dan memiliki implikasi yang serius terhadap iman Kristen. Alkitab sudah dengan jelas tadi menyebut bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan sebagai yang sulung dan lebih utama dari segala yang diciptakan. Saudara, kata yang sulung itu tidak berarti bahwa Yesus itu adalah makhluk ciptaan pertama. Sebaliknya, gelar ini menegaskan bahwa Yesus itu adalah kekal, tanpa permulaan, dan Dialah Sang Pencipta. Dan segala sesuatu itu ada melalui Dia. Di dalam Yohanes 1 ayat 3 dengan jelas mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana mungkin yang kekal itu dapat mengambil rupa menjadi ciptaan? Saudara, jawabannya itu ada di dalam cara Yesus datang ke dunia, yaitu melalui kelahirannya dari seorang perawan. Karena Dia dikandung oleh Roh Kudus, maka Yesus tidak mewarisi dosa asal yang melekat pada setiap keturunan Adam. Sehingga meskipun Dia sepenuhnya manusia, Dia tetap kudus dan tanpa dosa. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah sejati dan sekaligus manusia sejati. Yesus harus menjadi manusia sejati agar bisa menjalani hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah di tempat kita yang telah gagal. Dia harus merasakan penderitaan, cobaan dan godaan yang kita hadapi, namun tanpa jatuh dalam dosa. Dengan demikian, ketika Dia mati di kayu salib, Dia mati bukan karena dosanya sendiri, tetapi karena menanggung hukuman atas dosa kita. Dan karena Dia adalah Allah yang sejati, maka pengorbanannya memiliki nilai yang kekal dan cukup untuk menebus siapapun yang percaya kepadanya. Lalu, apa implikasinya dalam hidup kita? Saudara-saudara, Yesus yang adalah Tuhan dan Raja atas segala sesuatu, rela menjadi rapuh demi kita. Dia masuk dalam penderitaan manusia, merasakan kelemahan, kelaparan, kelelahan, bahkan kematian. Supaya kita yang lemah dapat memiliki kekuatan di dalam Dia. Dan juga sehingga dalam penderitaan kita tidak pernah sendirian. Dia terus menyertai kita sampai pada kekekalan. Saudara-saudara, jika kita benar-benar memahami ini, respon yang seharusnya muncul dalam hati kita adalah penyerahan total kepada Kristus. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi bagi Dia
yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita juga harus secara sadar membawa setiap kecenderungan dosa kita, keinginan untuk mengendalikan hidup, mencari kepuasan di luar Tuhan, atau hidup di dalam kebanggaan diri, untuk tunduk di bawah keutamaan Kristus. Oleh karena itu saudara, marilah kita datang kepadanya dengan rendah hati, berserah dan menikmati kehidupan baru yang hanya ditemukan di dalam Yesus. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara, mari kita bersama-sama kita bertobat dan mengakui keberdosaan kita. Mungkin saat ini kita sering mengatakan dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi di dalam praktek keseharian kita, justru kita seringkali ingin mengontrol segala sesuatu dan berharap kepada kekuatan diri kita sendiri. Mari kita bersama datang di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Ampuni Tuhan, kalau seringkali kami masih menjadikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan ini. Sesungguhnya Engkaulah yang layak menjadi pusat dan yang terutama di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia, hidup sebagai manusia dan menanggung penderitaan yang seharusnya menjadi hukuman bagi kami karena dosa-dosa kami. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan selalu mengutamakan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.